Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar dan selamat datang lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada video kali ini, Abang akan nge-review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 155 sampai 158. Sebelum kepada pembahasan, dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, oke? Biar apa? Biar aku makin semangat lagi buat bikin kontennya. Masuk ke cerita awal, di mana di sini diperlihatkan Hakari sedang mencoba membujuk Itadori. Dia mengiming-iming murid Gojo ini dengan gaji bulanan sebesar 1 juta yen dengan bekerja padanya selama 1 jam sehari. Namun Hakari sendiri tidak memberitahu secara langsung pekerjaan apa yang akan diberikannya pada Itadori, sehingga membuat Itadori agak sedikit bingung. Nah, Hakari ini guys, di sini benar-benar belibet gitu ketika mau merekrut Itadori. Soalnya, dia berbicara ke sana kemari terlebih dahulu sebelum pada akhirnya Hakari mengatakan kalau dirinya memiliki ambisi untuk mengembangkan bisnis judinya ketika keberadaan arwah terkutuk yang sekarang menjadi publik dan markas Jujutsu yang hampir tak berfungsi lagi. Hakari pun akan menghancurkan semua halangan dan memaksakan mereka untuk secara publik mengakui klub bertarungnya pada revelsi aturan Jujutsu selanjutnya. Jadi untuk mewujudkan semua itu, Hakari membutuhkan anak buah yang mumpuni seperti Itadori. Hakari pun berkata, "Kenapa kau tak ikut saja terbawa oleh hasratku?" Di sisi lain, dalam pikirannya Itadori masih mengingat ucapan dari Megumi, yaitu untuk tidak mengatakan soal Jujutsu hingga akhir. Nah, ketika Itadori mulai ingin berbicara kepada Hakari, tiba-tiba handphone Hakari berbunyi. Dan setelah itu, Hakari seketika mengajak Itadori untuk minum-minum. Itadori pun bersedia saja, cuman dia hanya akan meminum air non-alkohol dengan alasan karena masih di bawah umur. Sembari menuangkan air, Hakari pun berkata, "Apa kau tahu Gojo Satoru juga tak tahan minum?" Dengan pura-pura tak tahu, Itadori pun menjawab, "Gojo siapa?" Seakan mulai curiga terhadap Itadori, Hakari pun terus mencari tahu siapa sebenarnya Itadori, dengan mengatakan bahwa tak mungkin ada penyihir yang belum dengar soal Gojo Satoru, dan kenapa kau pura-pura tak mengenalnya. Lalu pada scene selanjutnya diperlihatkan tiba-tiba sebuah gelas terbang tepat di depan kedua mata Itadori. Kemudian dengan menggerakkan kedua tangannya, Hakari mencoba menerbangkan dua benda seperti pintu untuk menghimpit tubuh Itadori. Namun karena kelincahannya, Itadori mampu menghindari benda yang mencoba menghimpitnya. Akan tetapi pada percobaan serangan kedua, Hakari berhasil menghimpit Itadori dengan kedua benda tersebut. Sembari memukul dan menendangnya, Hakari pun berkata, telepon dari nomor Kirara itu adalah tanda keadaan darurat. Setelah terkena pukulan dan tendangan, Itadori sebenarnya juga agak kesal dan ingin membalas Hakari. Namun, ia pun ingat kalau tujuan kedatangannya kemari adalah untuk meminta bantuan Hakari. Jadi daripada membalas Hakari dengan pukulan, Itadori lebih memilih saling mengadu kepala sambil meminta Hakari untuk mendengarkannya. Sementara itu, situasi di luar juga tak kalah serunya seperti yang terjadi di dalam. Karena setelah posisi Kirara terjebak, lalu Megumi dengan lantang mengatakan pada Kirara kalau saat ini mereka tidak berada di pihak SMA Jujutsu. Dan dia juga memberitahu Kirara kalau saat ini ada sebuah kasus terorisme Jujutsu yang terselubung. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan Hakari. Mendengar hal tersebut, Kirara pun terlihat masa bodoh. Karena katanya, kalian dalam artian pihak sekolah Jujutsu yang awalnya sudah meninggalkan mereka. Namun Megumi menegaskan kalau dirinya saat ini tidak ada di pihak SMA Jujutsu. Nah, di sini pun terungkap sebuah fakta bahwa masalah sebenarnya yang terjadi antara Hakari dan Kirara dengan para petinggi adalah tentang teknik kutukan yang dimiliki oleh Hakari. Jadi ternyata para petinggi membenci teknik yang dimiliki siswa kelas 3 tersebut. Kirara pun mengatakan, itulah kenapa para petinggi bodoh kalah. Tapi, kalian punya Gojo Satoru yang membereskan semua masalah kalian. Lalu Megumi pun berkata, kalau Gojo Satoru telah disegel, itulah sebabnya kami kalah.
Mendengar berita ini, nampak ekspresi wajah Kirara menunjukkan kalau dia sepertinya tidak mempercayai informasi tersebut. Karena mungkin dalam pikirannya mustahil bagi seorang Gojo Satoru bisa disegel. Ya, menghadapi situasi ini, Megumi pun terpaksa harus menggunakan cara lain agar bisa membujuk Kirara supaya negosiasi dengan Hakari akan jadi lebih lancar. Kemudian pada panel berikutnya diperlihatkan setelah Megumi mengeluarkan banyak rabbit escape-nya, tiba-tiba dia melihat tulisan bintang aceruk di beberapa tubuh kelincinya dan juga melihat tulisan bintang gacruk pada pintu masuk ruang pengawas. Di sisi lain, Kirara nampak sedang mencoba menandai ribuan kelinci milik Fushiguro. Jadi ternyata teknik Kirara adalah menandai energi kutukan. Dengan melakukan hal itu, Kirara bertujuan agar kelinci-kelinci itu tertarik ke arah tubuh Fushiguro seperti anjing sucinya, sehingga para kelinci akan menghimpit dan mencekik Fushiguro hingga tewas. Namun tak lama, tiba-tiba semua kelinci tersebut menghilang dalam sekejap. Setelah itu, Megumi pun mulai melakukan pemecahan pada teknik kutukan Kirara. Yang pertama, mulai dari para rabbit escape-nya yang ternyata bisa mendekati panda dan lantai 2, namun mereka tak bisa mendekati Kirara dan pintu ruang pengawas. Yang kedua, mendeteksi adanya sebuah tanda bintang yang terdapat pada tubuh panda dengan kalimat bintang imai, dan juga pada tubuhnya dengan kalimat bintang acruk. Yang ketiga, Megumi menduga kalau tanda pada anjing sucinya sama seperti tanda bintang dengan kalimat acruk yang tertera di tubuhnya dan juga rabbit escape. Dengan itu, Megumi pun mengira kemungkinan sudah tahu bahwa dari setiap tanda bintang dengan kalimat yang sama akan membuat mereka tertarik satu sama lain. Megumi pun menyimpulkan kalau teknik kutukan Kirara adalah berdasarkan rasi bintang, dan pola dari rasi bintang sendiri adalah salib utara. Hal ini pun diperkuat dengan adanya ekspresi yang ditunjukkan oleh Kirara ketika Megumi mengetahuinya. Walaupun sudah mengetahui bahwa teknik kutukan Kirara adalah salib utara, tapi Megumi merasa ada yang masih belum terpecahkan. Awalnya, Megumi mengira kalau teknik kutukan Kirara memberikan bintang dari salib utara pada setiap target dan memaksa mereka untuk berada di jarak tertentu dari satu sama lain. Namun anehnya, Kirara bisa mendekati pintu ruang pengawas dan dirinya serta panda juga bisa saling mendekat. Itu sebabnya Megumi merasa kalau teknik kutukan ini sama seperti Release Temple atau permainan papan yang menentukan sebuah rute dan tiap bintang punya urutan di mana mereka bisa saling mendekati satu sama lain. Dan bintangnya sama akan selalu menempel. Menurutnya, di sini juga Kirara dipaksa untuk menjauh dari anjing suci. Kemungkinan itu hanya membuat bintang Megumi dan panda menolak bintang Kirara dan pintu ruang tersebut. Alasan Kirara sendiri masih belum lari ke dalam ruang pengawas. Kemungkinan untuk saat ini dia sedang berjaga memastikan dirinya dan panda tak merusak kondisi yang membuat mereka menyusup ke dalam ruang monitor tanpa diketahui olehnya. Yang artinya setidaknya ada 5 bintang dan bintang kelima kemungkinan terdapat di suatu tempat di antara mereka. Dan jika mereka tidak melewati tempat itu, maka Megumi dan panda tak akan bisa mendekati Kirara dan pintu ruang pengawas. Setelah Megumi dan panda berhasil memecahkan misteri teknik kutukannya, kemudian Kirara terlihat menginjak mobil dan menandainya dengan tulisan bintang imai yang sama tertulis pada tubuh panda. Sehingga membuat mobil tersebut pun seketika terbang menuju ke arah panda. Melihat hal tersebut, Megumi pun memperingatkan panda agar jangan melempar mobil tersebut. Karena Kirara sudah memberi tanda bintang imai yang sama terdapat di tubuhnya. Bahkan meski panda lempar, mobil tersebut akan kembali ke arahnya atau panda akan terseret ke arah mobil seperti anjing suci sebelumnya. Setelah diperhatikan, Megumi pun awalnya berpikir sepertinya kontak fisik dibutuhkan untuk memberi tanda bintang ke target. Namun, rabbit escape dan dirinya tidak disentuh oleh Kirara. Hanya anjing sucilah yang satu-satunya sudah dia sentuh. Itu artinya, Kirara memberikan tanda bintang pada energi kutukan dan bukannya objek. Jadi kesimpulannya, Megumi menduga terdapat sisa energi kutukan milik orang lain selain Kirara ada di mobil tersebut. Sembari berlari ke arah pintu ruang pengawas,
tiba-tiba Megumi akhirnya menemukan bintang yang kelima. Ketika ditelusuri, Megumi tak melihat sisa energi kutukan lain selain dari mereka bertiga saat ini. Ia menduga bintang tersebut sudah ditempatkan dengan energi kutukan Kirara. Oleh karena itu, Megumi pun menduga kalau Kirara tak bisa memakai energi kutukannya sendiri untuk menempatkan bintang acruk yang sama yang Megumi punya pada benda lain, sehingga tak ada objek yang bisa tertarik padanya seperti mobil tadi. Jika perhitungannya benar, ini akan bisa membuatnya mendekati Kirara. Lalu ketika Megumi sudah berhasil mendekati bintang kelima yang bertuliskan bintang Mimosa, tiba-tiba material mobil seperti pintu dan yang lainnya seketika terbang ke arahnya. Dalam penjelasannya dikatakan kalau teori Megumi itu benar. Teknik kutukan Kirara adalah penerbangan antar bintang yang memakai polarasi bintang salib selatan dan menempatkan 5 bintang pada energi kutukan target. Untuk sebuah bintang agar bisa mendekati bintang lain, ada sebuah urutan yang sudah ditentukan. Dan target dengan bintang yang sama akan saling tertarik satu sama lain. Urutan tersebut ditentukan oleh kedalaman dari rasi bintang itu. Bahkan walau dari bumi terlihat datar, mereka sebenarnya memiliki jarak dan jarak dari bumi ke tiap bintang itu berbeda. Karena Megumi memiliki tanda bintang acruk di tubuhnya, dia harus melewati Mimosa dan Ginan atau bintang yang terdapat di tubuh Kirara supaya bisa mendekati pintu tersebut. Balik lagi ke cerita guys, ketika Kirara dengan percaya diri mengatakan kalau dirinya bisa saja melepaskan bintang Ginan yang ada di energi kutukannya, lalu menempelkan bintang acruk yang juga ada pada Megumi, tiba-tiba anjing suci dari arah belakang berhasil menyergap tubuh Kirara. Meski awalnya isi kepalanya dipenuhi dengan segudang pertanyaan, akan tetapi Kirara pun langsung tahu mengapa anjing suci bisa menangkapnya. Jadi menurut pengamatannya, Megumi tak pernah melepaskan shikigami anjingnya dan dia menempatkan anjing tersebut di balik dinding sehingga yang seharusnya anjing tersebut menempel padanya jadi tersangkut di dinding. Dan setelah dirinya berada di jalur antara mereka berdua, Megumi pun mengirim anjing itu untuk menangkapnya. Dan setelah dirinya dengan susah payah menangkap dan menahan Kirara, tiba-tiba Megumi melepasnya begitu saja. Lalu dia berlutut dan meminta tolong supaya mendengarkan apa yang harus mereka lakukan. Nah, ketika Kirara mulai menyetujui apa yang diinginkan Megumi, tiba-tiba terlihat Itadori terhempas dari ruang pengawas yang kemungkinan disebabkan oleh serangan yang dilancarkan Hakari. Meski babak belur, tapi Itadori meminta Megumi dan Panda agar jangan ikut campur. Setelah itu, Hakari pun memukul wajah Itadori dengan sekencang-kencangnya hingga tubuhnya terhempas kembali. Namun tak lama, Itadori bangkit lagi dengan wajah yang babak belur. Berbeda dari pertempuran di Shibuya, Itadori menganggap apa yang dilakukannya kali ini lebih seperti ritual mendapatkan pengakuan dari Hakari. Dia takkan menghindar dan juga takkan membalas apa yang akan dilakukan oleh Hakari padanya. Di sisi lain, Hakari terlihat semakin bersemangat ketika melihat Itadori masih bisa berdiri setelah dirinya beberapa kali memukulnya. Nah, sementara itu, di atas balkon, Kirara yang sedang bersama Megumi dan Panda memberitahu Hakari kalau sebenarnya Itadori dan Megumi ingin meminta bantuannya. Jadi Kirara ingin Hakari mendengarkan apa yang mereka katakan. Lalu pada scene selanjutnya, Hakari bertanya kepada Itadori, "Hei Itadori, kenapa aku? Ini pertama kali kita bertemu bukan? Kenapa kau datang meminta bantuanku?" Itadori pun menjawab, "Itu karena kakak kelasku bilang kau itu kuat." Mendengar hal ini, yang terjadi selanjutnya adalah Hakari kembali memukul murid Gojo Satoru tersebut hingga terpental lumayan jauh. Setelah beberapa kali menerima bogem Hakari, dalam hatinya Itadori pun berkata bahwa mau seberapapun tenaga yang dia pakai rasanya selalu sakit, dan itu seperti dipukul dengan tongkat baseball. Kemudian Hakari pun dengan lantang memberitahu Itadori bahwa saat seorang penyihir meminta bantuan penyihir lain, itu artinya tolong pertaruhkan nyawamu denganmu. Dan Itadori harus membuat pengakuan yang layak hingga demam untuk mempertaruhkan nyawa di sini sekarang juga.
Menoleh perkataan Hakari, sepertinya dia kecewa dengan Itadori karena tidak melakukan apa yang ia katakan. Tapi Itadori malah bilang dirinya di sini karena disuruh. Jadi, ia mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Masami Chiyaga. Meski sudah beberapa kali dipukul, Itadori masih kembali bangkit. Kali ini ia berkata kalau dirinya adalah gerigi bagi para penyihir untuk terus-menerus memusnahkan kutukan. Namun siapa sangka justru perkataannya kali ini membuat Hakari begitu marah. Ia pun tak segan memukulnya dengan kekuatan penuh hingga Itadori terpental sangat jauh. Saking kerasnya pukulan tersebut, Itadori sempat tak bangun beberapa saat hingga membuat Hakari mengira kalau Itadori sudah tiada. Akan tetapi, ketika Hakari meminta Panda dan Megumi untuk membawa pergi tubuh Itadori, tiba-tiba Itadori telah berdiri tepat di belakang tubuhnya. Melihat hal ini tentu saja membuat Hakari begitu terkejut. Pasalnya Itadori telah menerima 3 pukulan tanpa menangkis, ditambah dirinya juga sudah menghajarnya waktu di dalam ruangan. Dan seperti sebelumnya, Itadori pun mengatakan kalau dirinya adalah gerigi dan gerigi memiliki peran. Perannya adalah untuk membasmi kutukan. Lalu Itadori pun bertanya pada Hakari tentang apa perannya. Dan pada akhirnya setelah Itadori rela babak belur oleh kakak kelasnya, Hakari pun mau mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh kedua adik kelasnya dengan membuat sebuah perjanjian. Kemudian pada panel berikutnya diperlihatkan Hakari begitu terkejut ketika Megumi menjelaskan kalau Gojo telah disegel. Saking terkejutnya Hakari ini sampai garuk-garuk kepalanya sendiri guys. Ditambah lagi dengan adanya berita kematian Yaga dari Panda yang katanya terlibat pertikaian dengan para petinggi membuat Hakari ini makin merasa depresi. Lantaran ia tidak bisa membalas hutang kepada Yaga. Terlepas dari itu semua, Hakari pun mengatakan kalau dirinya bakal siap bantu Itadori dan Megumi menghadapi Cooling Game. Namun dengan catatan Megumi dan Itadori harus berjanji setelah Cooling Game ini selesai mereka harus bekerja sama dengan dirinya. Nah, di saat bersamaan ketika Megumi mengaku kalau dirinya adalah kepala klan Zenin, sontak baik Hakari ataupun Kirara keduanya nampak begitu terkejut. Khusus bagi Hakari mengetahui kalau orang yang selama ini dipanggil si kepala landak adalah kepala klan Zenin, seketika membuat sikapnya kepada Megumi ini drastis berubah. Dari yang awalnya jutek kini jadi so akrab. Dengan adanya Megumi salah satu dari 3 klan besar, Hakari pun bertujuan agar bisa dengan mudah memanipulasi revisi itu. Nah sayang tujuan Hakari ini mustahil terwujud. Lantaran dijelaskan keesokan harinya klan Zenin telah dimusnahkan. Lalu di saat mereka akan menentukan siapa yang akan pergi ke koloni mana, tiba-tiba seekor makhluk datang dan memberitahukan semuanya bahwa seorang player telah menambahkan aturan dalam Cooling Game sesuai peraturan nomor 9. Peraturan tambahannya sendiri adalah semua player sekarang bisa melihat informasi dari player lain seperti nama, poin, berapa kali menambahkan aturan, dan koloni saat ini. Adapun player Cooling Game itu sendiri yang telah menambahkan peraturan ini adalah bernama Kashimo Hajime, penyihir dari 400 tahun yang lalu yang kebetulan ingin sekali bertemu dengan Sukuna. Nah, makhluk yang memberi informasi tersebut adalah Kogane, poin kontak yang menghubungkan player pada Cooling Game, dan saat ini makhluk tersebut bicara sebagai poin kontak untuk player Itadori Yuji. Ketika tahu tentang ini, sontak Megumi pun merasa aneh karena Itadori sudah dihitung sebagai player. Pasalnya selain dari orang yang diberikan teknik kutukan atau benda kutukan oleh Kenjaku, Itadori hanya bisa menjadi player setelah memasuki sebuah koloni. Nah, seketika Itadori pun ingat kalau dia mungkin dianggap telah menjadi player karena Sukuna. Menurutnya, kemungkinan Sukuna adalah penyihir yang membuat kontrak dengan Kenjaku untuk menjadi benda kutukan. Meskipun begitu, Megumi masih merasa aneh dengan hal tersebut karena Itadori memakan jari Sukuna di luar keinginannya sendiri dan dirinya adalah saksinya. Lalu Megumi meminta Itadori untuk memerintahkan Kogane supaya mengumpulkan informasi para player. Nah, setelah semua tertera di layar Kogane, Megumi pun menjelaskan jika Kashimo Hajime aslinya sudah mendapatkan 200 poin.
Dia juga sudah membunuh setidaknya 40 orang dalam beberapa hari. Dirinya merasa kalau orang ini tidak merubah peraturannya karena baik hati. Menurutnya, kita mungkin bisa ikut serta dalam cooling game tanpa harus membunuh orang berkat peraturan baru ini. Kemudian, Megumi pun meminta Kogane lagi agar menampilkan daftar player yang memiliki setidaknya 100 poin. Setelah ditelusuri, ternyata selain Kasimu Hajime ada lagi seorang player yang sudah mendapatkan 100 poin. Dia bernama Higuruma Hiromi. Nah, selanjutnya Megumi pun mulai menyusun rencana. Yang pertama, dirinya dan yang lain harus memanfaatkan hambatan utama yaitu peraturan nomor 8 untuk merubah keadaan. Yang kedua, dirinya dan yang lain akan menambah peraturan yang memperbolehkan pemain untuk mentransfer poin satu sama lain. Dengan memutar poin antara rekan, maka bisa menghindari kematian karena penghapusan teknik kutukan. Dan Megumi pun ingin menambah peraturan lain yang menyatakan kalau player bisa keluar dari cooling game dengan memakai poin. Setelah semuanya sekarang tahu apa yang harus dilakukannya, sembari mencari angel yang bisa melepaskan segel dari dunia penjara, Itadori Yuji CS akan memburu para player cooling game yang sudah mendapatkan 100 poin. Oke guys, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 155 sampai 158. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.